Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira dengan NIM 171 kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek UTS kecerdasan buatan yang saya buat menggunakan materi Steepest Ascent Hill Climbing. Pada slide ini kita melihat contoh kasus yang menggunakan metode Steepest Ascent Hill Climbing. Contoh kasus yang saya gunakan yaitu seorang salesman ingin mengunjungi kota N. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Diinginkan rute terpendek di mana setiap kota sudah diketahui. Nah, di diagram ini kita melihat ada 4 kota yang ditampilkan dalam bentuk segi 4, yaitu kota A, B, dan C. C, dan D. Keempat kota ini dihubungkan oleh garis yang menunjukkan jalur atau rute yang dapat ditempuh di antara mereka. Setiap garis juga memiliki angka yang menunjukkan jarak antara kota-kota tersebut. Misalnya antara kota A dan B jaraknya adalah 8, antara kota A dan kota C jaraknya 7, dan seterusnya. Rute-rute inilah yang akan digunakan oleh metode Steepest Ascent Hill Climbing untuk menentukan rute terbaik bagi salesman agar bisa mengunjungi semua kota dengan jarak total yang paling pendek. Dengan memahami diagram segi 4 ini, kita dapat melihat bagaimana algoritma ini memilih rute terpendek di setiap langkahnya berdasarkan jarak antara kota. Nah, di sini ada penjelasan singkat mengenai apa itu metode Steepest Ascent Hill Climbing. Nah, metode Steepest Ascent Hill Climbing adalah teknik pencarian dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dengan cara selalu memilih langkah terbaik di setiap tahapan. Dalam metode ini, algoritma akan memulai dari suatu titik awal dan pada setiap langkah memilih arah yang memberikan peningkatan atau pengurangan terbesar terhadap nilai solusi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pencarian rute terpendek, metode ini akan memilih jalur dengan jarak terpendek di setiap langkah, sehingga secara bertahap mencapai solusi optimal. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu berpotensi terjebak di puncak lokal, solusi yang terlihat optimal tetapi bukan yang terbaik secara keseluruhan. Jadi langkah pertama yang saya lakukan yaitu menggunakan rumus TK 1,2 yang dimana 1 itu sebagai A dan 2 itu sebagai B. Jadi A dan B posisi saya tukar dan hasilnya B, A, C, D. Nah, di sini kenapa A, B, C, D total jarak kotanya 19? Pada slide ini kita dapat melihat diagram graf yang terdiri dari 4 node, yaitu A, B, C, dan D. Setiap node dihubungkan oleh garis atau jarak tertentu. Nah, kenapa bisa dapat 19? Kita hitung pada diagram ini jarak antara kota A ke B itu 8 dan B ke C itu 5 dan C ke D itu 6. Nah, kita jumlahkan 8 tambah 5 tambah 6 totalnya 19. Jadi jarak kota A, B, C, D itu 19. Begitupun jarak kota B, A, C, D. B ke A itu 8, A ke C itu 3, C ke D itu 6. Jadi rute B, A, C, D jaraknya 17. Dan jadi cara menghitung jarak kotanya seperti itu ya teman-teman. Pada slide ini langkah keduanya saya lakukan menggunakan rumus TK 2,3 yang dimana 2 itu sebagai B dan 3 itu sebagai C. Jadi B dan C posisi saya tukar dan hasilnya A, C, B, D. Nah, selanjutnya cara menghitung jarak kota rute ACBD-nya sama seperti slide sebelumnya ya teman-teman, dan untuk slide berikutnya sama seperti itu ya teman-teman. Nah, pada slide ini langkah ketiganya saya lakukan menggunakan rumus TK 3,4 yang dimana 3 itu sebagai C dan 4 itu sebagai D. Jadi C dan D posisi saya tukar dan hasilnya A, B, D, C. Nah, pada slide ini langkah 4 saya lakukan menggunakan rumus TK 4,1 yang dimana 4 itu sebagai D dan 1 itu sebagai A. Jadi D dan A posisi saya tukar jadi hasilnya menjadi DBCA. Nah, pada slide ini langkah kelima yang saya lakukan menggunakan rumus TK 2,4 yang dimana 2 itu sebagai B dan 4 itu sebagai D. Jadi B dan D posisi saya tukar jadi hasilnya menjadi
AD, CB. Jadi pada slide ini langkah 6 saya lakukan menggunakan rumus TK 1,3 yang dimana 1 itu sebagai A dan 3 itu sebagai C. Jadi A dan C posisi saya tukar, jadi hasilnya menjadi CBAD. Pada slide ini yang ditarik proses ke level berikutnya yaitu ACBD, karena jarak rutenya paling terpendek, karena ada 2 yang 12 jarak terpendeknya. Kenapa kita tidak pilih DBCA? Karena sesuai urutan rute yang digunakan, jadi ACBD lebih dulu dari DBCA, maka kita pilih untuk ke level selanjutnya yaitu ACBD. Langkah ke-6 saya lakukan menggunakan rumus TK 1,2 yang dimana 1 itu sebagai A dan 2 itu sebagai B, jadi A dan B posisi saya tukar, jadi hasilnya menjadi CABD. Nah, pada slide ini langkah ke-7 saya lakukan menggunakan rumus TK 2,3 yang dimana 2 itu sebagai B dan 3 itu sebagai C. Jadi B dan C posisi saya tukar, jadi hasilnya menjadi ABCD. Pada slide ini langkah ke-8 saya lakukan menggunakan rumus TK 3,4 yang dimana 3 itu sebagai C dan 4 itu sebagai D. Jadi C dan D posisi saya tukar, jadi hasilnya ACDB. Pada slide ini langkah ke-9 saya lakukan menggunakan rumus TK 4,1 yang dimana 4 itu sebagai D dan 1 itu sebagai A. Jadi D dan A posisi saya tukar, jadi hasilnya DCBA. Dari slide ini langkah 10 yang saya lakukan menggunakan rumus TK 2,4 yang dimana 2 itu sebagai B dan 4 itu sebagai D. Jadi B dan D posisi saya tukar dan hasilnya adalah ADBC. Ini langkah ke-11 yang saya lakukan menggunakan rumus TK 1,3 yang dimana 1 itu sebagai A dan 3 itu sebagai C. Jadi A dan C posisi saya tukar dan hasilnya BCAD. Baik, sehingga goal yang diperoleh adalah rute ACBD dengan jarak rute 12 dikarenakan rute yang lain pada level tersebut tidak ada yang lebih pendek. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih.